Kota Yogyakarta. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada, S2 Major Architecture McGill University, S3 jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ngaturi kasugengan untuk yang terhormat Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, Ibu Pimpinan Dewan beserta segenap jajaran Wakil Pimpinan Dewan beserta Bapak Sekda dan jajaran OPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul serta Forum Koordinasi Pimpinan di Kabupaten Gunung Kidul. Kesempatan yang luar biasa untuk dapat membersamai di dalam malam yang penuh dengan harapan baik untuk ke depan serta semangat untuk mewujudkannya. Refleksi ini menjadi sesuatu yang dalam pemahaman saya menjadi penting untuk saya sendiri berkesempatan untuk lalu belajar lagi yang berkaitan dengan hal-hal yang telah kita lampaui serta nanti yang akan kita wujudkan untuk ke depan. Beberapa waktu yang lalu saya sebagai arsitek mendapatkan tugas untuk merancang Jogja Planning Gallery. Merancang bangunan sudah kesehariannya, tapi merancang isinya bangunan itu sungguh sesuatu yang sangat menantang. Ketika kita harus mulai untuk menceritakan perkembangan Yogyakarta, maka dimulai dari mana? Kalau keistimewaan Yogyakarta itu mulai dari tahun 2012. Kalau pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta itu dari tahun 1755. Tapi kalau mau menarik lagi ke belakang kan kita harus ke kota gede. Tapi kan Yogyakarta tempat ini sudah dihuni jauh sebelumnya. Sehingga akhirnya ketika kita dengan teman-teman dari Dinas PU dan Dinas Kebudayaan juga belum mendapatkan kemantapan untuk mengawali kisah tentang Yogyakarta ini dari mana, lalu mohon audiensi kepada gubernur. Dan sungguh di luar gambaran kami, jangkauan yang diharapkan oleh gubernur, kami mohon Bapak Gubernur, narasi untuk pameran ini nanti akan dimulai dari mana gitu. Lalu beliau memberikan arahan dan ternyata ya dari Ngelanggeran sana. Waduh, Ngelanggeran itu kan 60 juta tahun yang lalu begitu. Sehingga sementara Merapi itu baru 2000-3000 tahun yang lalu. Kalau kita mengibaratkan Merapi itu bayi yang berumur sehari, maka Ngelanggeran itu kakek yang berumur 60 tahun begitu. Jadi luar biasa kesenjangannya atau akar-akar yang perlu untuk kami tampilkan di situ, karena ternyata beliau menganggap sangat penting pembentukan bentang alam ini yang akan menjadikan keistimewaan Yogyakarta itu terbentuk. Keistimewaan ini tidak terbentuk dengan hanya tiba-tiba ada satu peristiwa saja, tapi rangkaian pengalaman yang panjang beserta akar budayanya yang ternyata beliau merujukkan kepada peristiwa-peristiwa geologis yang terjadi pada awal kala Meosen itu, ketika gunung api bawah laut itu terbentuk, lalu rangkaian subduksi berikutnya yang akan mengangkat keseluruhan pegunungan Kapur Selatan 20-60 juta tahun yang lalu. Dan konsekuensinya ketika kita menarikkan ke masa yang sejauh itu, maka akan ada riwayat yang lebih panjang lagi tentang sejarah kemanusiaannya, yang tidak hanya bercerita tentang di masa kemerdekaan, tapi juga masa ketika Sokoliman, Gunung Bang, dan sebagainya mulai dihuni. Para ahli meyakini awal penghuniannya sekitar 700.000 tahun yang lalu. Jauh lebih tua ketimbang Republik, lebih tua ketimbang Kerajaan Mataram, dan lebih tua ketimbang
peristiwa-peristiwa sejarah yang selama ini kita pelajari di dalam buku-buku pelajaran gitu. Sangat mungkin bahwa bagian-bagian dari provinsi yang sekarang wilayah yang sekarang bernama Provinsi DIY itu saat itu masih ada di bawah laut, sehingga yang terangkat pertama begitu atau masih berair yang belum layak untuk dihuni. Sehingga kalau ada banyak yang kadang mengatakan Gunung Kidul itu kan daerah yang minus, yang sulit untuk dihuni, maka dulu itu adalah daerah yang paling layak untuk dihuni. Dan subduksi pegunungan kapur itu juga menghasilkan cekungan-cekungan akuifer, menghasilkan bentangan-bentangan lansekap dan gua-gua yang sampai sekarang juga masih menjadi bagian penting dari riwayat yang akan berada di Gunung Kidul ini. Sampai Didi Kempot menyanyikannya Gunung Api Purbo Ngelanggeran, tapi kok adem ya kalau menurut Didi Kempot, menurut saya tidak terlalu dingin juga itu. Nah, di dalam masa berikutnya adalah masa ketika manusia mulai berkembang menghuninya. Dan jejak-jejak peradaban yang kita jumpai pada zaman prasejarah sangat banyak dan nyata. Jejak itu tidak muncul dalam satu ketika saja, tapi terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Ketika saya konsultasi ke beberapa teman di arkeologi, jejak terakhir kapan? Kalau awalnya 700.000, yang terakhirnya mungkin itu ketika kerajaan-kerajaan Mataram itu sudah terbentuk, maka hunian yang ada di bukit-bukit Gunung Kidul, karena itu sangat banyak, dari 400 sekian gua itu mungkin separuhnya itu ada jejak huniannya, dan itu barengan, sehingga ketika kerajaan itu sudah ada, di sini tetap dihuni. Maka muncullah cara pandang yang berbeda antara mereka yang ingin mengorganisasikan dirinya menjadi kekuasaan-kekuasaan besar dan yang mempertahankan independensinya untuk tetap menjadi kehidupan-kehidupan yang lebih independen di lereng-lereng bukit, di ceruk-ceruk geologis, yang itu lalu dalam pemahaman saya membentuk kepribadian yang penting, kepribadian yang independen dan tangguh dalam menghadapi alam. Mereka tidak berada di tempat yang terorganisir dalam skala besar, membentuk kerajaan, tapi berada di dalam pergumulan terus-menerus dengan bentang alam yang luar biasa ini. Sehingga wilayah-wilayah tersebut akan menjadi hal yang penting untuk berikutnya. Monggo berikutnya. Nah, di sini kalau kita mau mengawali bentang sejarahnya, maka itu diawali ketika itu tadi, ketika Merapi masih bayi sehari, maka ini sudah 60 kakek-kakek 60 tahun yang sangat berpengalaman. Monggo berikutnya. Tradisi megalitik yang sekarang lalu disebut Mbah Gandruk itu karena bentuknya seperti dua menhir yang bergandengan itu, yang kita jumpai jejaknya menunjukkan pewarisan yang bukan 10-20 tahun tapi 500 tahunan begitulah, sehingga akan membentuk kepribadian yang luar biasa. Berikutnya. Seringkali Gunung Kidul juga diasosiasikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang khas yang tidak akan dijumpai di tempat lain. Bukan berarti terisolasi, tapi karena memang memeliharanya dengan cara yang luar biasa. Di antaranya adalah yang di Karangmojo, saya yakin Bapak Ibu semua pasti periksa, hanya ada 2 set wayang beber yang ada di muka bumi ini. Satu ada di Mbejiharjo, yang satunya lagi ada di Pacitan. Yang di Pacitan adalah Joko Kembang Kuning, yang di Mbejiharjo adalah Kiai Remeng Mangunjoyo. Nah, dengan adanya jejak yang bahkan di kerajaan sudah hilang, maka Gunung Kidul menjadi rescue atau tempat penyelamatan, tempat pelestarian yang justru dengan komunitas kecil itu, maka yang di tempat lain semua sudah lenyap, hanya di Gunung Kidul yang terlestarikan. Cerita Kiai Remeng Mangunjoyo sendiri juga hanya ada di sini gitu. Riwayat itu ketika Condro Kirono
bercerita tentang cintanya yang sekuku hitam itu. Tapi dia menjadi bagian dari narasi Panji yang tersebar. Sekarang Panji sudah menjadi warisan budaya dunia, kisah Panji itu, karena tersebar hingga Myanmar, Thailand, Kamboja, bukan hanya di seantero Nusantara saja. Artinya Gunung Kidul bisa mempertahankan karakternya yang khas tanpa kehilangan jejaringnya yang mengglobal begitu. Saya kira itu sikap yang penting untuk kita tidak menutup diri tapi tidak kehilangan jati diri. Sehingga Kiai Remeng Mangunjoyo sekarang sudah diduplikat oleh Dinas Kebudayaan, oleh Gundo Kebudayaan di DIY, karena memang perlu untuk, ya bagaimanapun juga itu dari bahan organik yang mungkin akan mengalami pelapuan, maka sekaligus juga untuk melestarikan keterampilan untuk membuatnya, maka 4 roll saya kira yang sudah diduplikasi, direplikasi itu, sehingga memungkinkan untuk, ya kalau mau untuk dipelajari dari replikanya saja itu, sementara yang ada di Karangmojo biar tetap yang aslinya gitu. Cara memainkannya juga sangat khas. Ini komik sebelum ada komik gitu kan, gambar yang bercerita sebelum segala sesuatunya ala Jepang, Korea, manga yang sekarang menjadi tren dunia itu tersebar ke sana kemari gitu. Dan menurut saya Kiai Remeng Mangunjoyo itu lukisannya sangat khas, karena kalau kita bicara mungkin anak sekarang kan melihat sebagai banyak gambar monster-monster itu, artinya fantasi untuk ada dunia lain atau metaverse. Kalau ada anak sekarang itu diartikulasikan dengan estetika yang sangat baik di dalam itu, dalam gulungan-gulungan Kiai Remeng Mangunjoyo, sehingga kalau ini mau kita jadikan sebagai sumber inspirasi akan menjadi sangat penting. Monggo berikutnya. Nah, signifikansi Gunung Kidul dalam beberapa kesempatan ketika kami sebagai Dewan Kebudayaan, kalau tadi sebagai arsitek, saya sebagai Dewan Kebudayaan beberapa kali beraudiensi dengan Ngerso Dalem, dan beliau ada hal yang cukup membuat gundah. Satu hal yang sangat penting yaitu visi beliau di RPJM itu tidak terjabarkan dengan baik. Yoning ya dudu salah stafku karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaan birokrasi. Mbok tolong saya dibantu untuk merumuskan itu. Adalah visi beliau yang berkenaan dengan abad Samudra Hindia itu. Dan yang seringkali dijadikan narasi atau dicuplik oleh beliau adalah aktivitas di sepanjang pesisir Gunung Kidul. Pantai Baron seringkali beliau kutip itu. Nah, dalam kajian teman-teman di Dewan Kebudayaan, maka abad samudra itu memiliki paling tidak 3 dimensi yang penting. Yang pertama adalah laut sebagai resources, laut sebagai sumber. Ini yang paling gampang, bisa untuk ditangkap ikannya, bisa untuk pelesiran, bisa untuk foto-foto dan material-material galian juga seringkali kita jumpai di sana. Ini laut sebagai sumber yang bersifat fisik. Berapa banyak tangkapannya, jenis ikannya, sampai kincir angin yang bisa dipasang di sepanjang Pantai Baron dan sebagainya. Artinya ada banyak sumber yang dalam masa depan perlu untuk dieksploitasi atau dieksplorasi lebih lanjut. Beliau selalu mengharapkan itu karena tanah kita itu sempit, ya wes pol semeniki, kita itu provinsi diantara yang terkecil gitu kan. Kalau kita tidak bisa merengkuh laut, maka ya wes meng semeniki gitu kan. Dan terbukti tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ada pertumbuhan yang sangat baik, diantaranya saya yakin karena ditopang oleh sumber daya yang ada di sepanjang pesisir tersebut. Tapi laut sebagai sumber tidak hanya satu-satunya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu laut sebagai jejaring. Karena dulu perjalanan laut itu sangat penting, sehingga konektivitas atau keterhubungan satu bagian dengan bagian yang lain sangat mengandalkan pada seberapa mampu spot-spot tersebut dihubungkan melalui jalur-jalur laut. Saat ini mungkin sudah disupport dengan jalur darat, dengan jalur udara dan sebagainya. Tapi sikap untuk membangun koneksi tadi saya kira tetap perlu untuk dipertahankan. Karena berbeda dengan yang agraris murni,
yang akan berfokus pada tempat berpijaknya, maka masyarakat maritim ini memiliki keterbukaan yang lebih. Dan itu akan mengantarkan kita pada peran abad samudera yang ketiga adalah yang berkaitan dengan mentalitas. Mentalitas kelautan ini sangat relevan untuk dihidupkan lagi di dalam situasi kontemporer yang sekarang ini. Mentalitas yang terbuka, mentalitas yang menekankan pada meritokrasi, penghargaan berdasarkan prestasi, penghargaan berdasarkan tanggung jawab, pembagian kewenangan yang adil, itu saya kira menjadi hal yang penting bagi masyarakat bahari, karena perahu itu hanya bisa berjalan kalau pembagian kewenangannya jelas. Kalau semua pengen jadi kapten ya nggak jadi, kalau semua pengen jadi nahkoda malah bubrah itu. Tapi ketika masing-masing berperan sesuai dengan karakter yang harus dihadapi, tapi sekaligus juga dinamis, karena dalam situasi yang darurat maka semua harus bisa mengambil peran satu sama lain begitu. Dan saya kira mentalitas bahari ini yang terbuka tapi responsibel tadi, bertanggung jawab sekaligus tidak pernah kehilangan jati dirinya, saya kira sangat penting untuk dikembangkan di dalam situasi kontemporer sekarang ini. Semoga peradaban dan mentalitas Jawa yang sangat panjang menghasilkan jejak-jejak budaya yang beragam gitu. Dan ada naskah yang sangat luar biasa yang dalam banyak versinya berkembang. Di antaranya yang paling populer adalah yang disusun oleh Kanjeng Pangeran Buminoto atau yang kemudian menjadi Kanjeng Sinuhun Pakubuwono kelima. Di versi Jogja ada juga, di beberapa tempat yang lain kita juga menjumpai versi tersebut. Itu adalah suluk tembang raras atau serat centini. Serat centini itu menarik sekali karena dia disusun di keraton tapi menghilangkan keraton. Dalam bentangan centini, Jawa itu adalah sumber daya dan sumber ilmu. Sehingga 3 serangkai putra dari Kanjeng Sunan Giri, Jayeng Resmi, Jayeng Sari, dan Rancang Kapti itu berkelana tidak lain dan tidak bukan untuk menghimpun ilmu dari seantero Jawa. Dan ilmu itu apa saja begitu. Bisa, yang paling sering saya baca tentu saja ilmu yang tentang bangunan, tapi macam-macam kerupuk dan sambal juga dijumpai di situ. Sampai mohon maaf yang seringkali karena yang disoroti yang di situ adalah ini Kama Sutra Jawa gitu. Padahal itu ya cuma cuplikan kecil, tapi lalu karena menarik minat. Tapi juga tidak kurang adalah tentang pelajaran tentang filsafat, teologi dan sebagainya. Dan di antara pelajaran tentang ilmu spiritual tadi adalah yang berkembang di Gunung Kidul, yaitu ketika Jayeng Resmi berkelana sampai Kanigoro dan bertemu dengan Syekh Tekowarti, maka lalu mendapatkan ilmu spiritual yang memerdekakan. Lalu bergelar menjadi Syekh Among Rogo, artinya jiwa yang menjaga raga. Ketika Syekh Among Rogo makin lama makin populer, maka Sultan Agung khawatir ini paham yang bisa mengalihkan dari kekuasaanku gitu. Sehingga ada pusat yang merasa terancam gitu. Lalu ditangkaplah Syekh Among Rogo dan menyerah saja beliau. Ya kono cekelen gitu kan. Lalu ditangkap, dimasukkan kerangkeng dan dibuang ke laut selatan. Tapi apa yang terjadi? Kerangkeng itu menepi dan beliau lenyap. Artinya kemandirian, jiwa spiritual yang kuat tadi tidak bisa dipenjara dengan kerangkeng-kerangkeng bikinan manusia. Kembali lagi kita menjumpai kisah tentang independensi yang selalu menjadi jiwa dari tempat ini. Saya kira dalam banyak hal, di antara ritual Jawa yang menarik itu adalah rasulan atau merti dusun itu. Dia tidak pernah bisa diformatkan itu. Kalau mantenan apa itu ada pedomannya, pernikahan ala Jawa, Yogyakarta dan sebagainya. Tapi merti desa sing bener iki kaya ngopo to? Ya tergantung desane gitu kan. Jadi tidak ada rumus baku yang akan berlaku untuk semuanya. Semua rumus berlaku setempat. Oh neng desa kono tata carane ngene, desa B tata carane mekaten. Dan di masing-masing desa itu kita menjumpai cara-cara yang berbeda dan ya itu semua sah, bener semua gitu kan. Tidak ada yang kalau satu bener maka yang lain salah. Nah, sikap terbuka ini saya kira
Gunung Kidul diantara yang paling aktif, walaupun dengan keterbatasan ekonomi di masa lampau paling enggak, tapi juga paling bersemangat kalau untuk merti dusun, karena itu selain menjaga semangat kebersamaan juga memelihara kemampuan untuk berbeda sambil tetap bersama-sama hidup rukun. Tidak ada pedoman baku tentang merti desa, tapi semua akan bisa memahami bahwa ada tujuan baik di balik setiap ritual yang berbeda-beda di masing-masing desa tersebut. Kembali ke Syekh Amongrogo, dan Amongrogo lalu menjadi jiwa yang merdeka, yang dia bisa mengendalikan raganya, bukan jiwa yang dikendalikan raganya, tapi ya dia yang ngemong raganya. Maka jadilah spirit itu menjiwai perjalanan Syekh Amongrogo berikutnya. Nggih, monggo. Dan kalau kita ke Sodo, maka jiwa merdeka yang ada di situ lagi adalah kita jumpai Ki Ageng Giring. Walaupun mengungkapkan Ki Ageng Giring itu menjadi penting belum lama, artinya dulu sempat makam Ki Ageng Giring itu tidak menjadi tempat yang dipentingkan, karena yang lebih penting waktu itu adalah Bang Lampir setahu saya itu, karena Wahyu Si Gagak Emprit turunnya di situ. Jadi ketika para pepunden itu sedang mencari wahyu tanah Jawa, maka bersemedi di Bang Lampir, bertafakur di sana. Lalu turunlah untuk yang mendapatkan waktu itu adalah Ki Ageng Giring untuk mengambil buah kelapa yang lalu nanti minumlah. Saya membayangkan di tempat yang panas seperti ini itu, lalu Ki Ageng Giring akan mendapatkan wahyu tersebut kalau engkau bisa meminumnya sak gelegekan itu, karena perlu untuk mengeringkan tenggorokannya dulu, maka dia bekerja. Tapi yang datang Ki Gede Pemanahan yang tanpa babibu itu lalu meminumnya duluan. Maka jadilah para Narendra yang bertahta di Mataram itu sebenarnya dulu mestinya Ki Ageng Giring itu. Nah, di sini kita menjumpai narasi tentang yang pinggiran tapi sekaligus juga yang memiliki kewenangan. Ki Ageng Giring menjadi sosok yang penting karena dia merelakan, bukan karena dia kalah, tapi karena dia merelakan untuk nanti kemudian lalu berikutnya ada yang mengatakan bahwa 7 turunan berikutnya jatuh pada saat Kanjeng Sunan Pakubuwono yang pertama itu sebenarnya Trah Giring kok itu gitu kan. Karena Raden Ayu Lembayung tidak melahirkan putra yang layak untuk menjadi raja. Oke, berikutnya itu bisa variasinya banyak, tapi spirit Giring ini akan menjadi walaupun di pinggiran bukan berarti tidak ada perannya. Walaupun engkau tidak berada di pusat pemerintahan, tapi jiwamu sebenarnya lah yang berada di sana. Semoga. Dan semangat-semangat merdeka, jiwa-jiwa yang berkreasi itu selalu melahirkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu kita menyaksikan kemunculan fenomenal dari campur sari Gunung Kidul gitu, yang lalu menjadi inspirasi bagi banyak tempat, diantaranya di Kempot itu kan juga akarnya dari tradisi yang dikembangkan di sini. Maka semangat tersebut dalam banyak hal kadang kita tidak bisa menjelaskannya dengan baik, tapi kok ono yo itu. Bocah luar biasa ini. Saya senang sekali foto ini karena lalu bersamaan dengan Kanjeng Pangeran Yudaningrat. Laring lipar, sampun priksa Yusuf Ansori, anak kelas 2 SMP yang daring lipar yang dengan sangat seadanya. Dia cerita dulunya ya cuma pakai kertas karton yang diguntingi untuk main wayang, spray yang dijereng untuk kelirnya, dan sotil yang disengkelit, anduk yang ditaruh di kepala untuk jadi belangkonnya. Karena dia anak dusun yang tidak punya sumber daya, tidak punya terah dalang, tidak punya pendidikan dalang dan sebagainya, tapi dengan semangat yang luar biasa, hanya dalam waktu setengah tahun dia memiliki keterampilan yang dimiliki oleh dalang-dalang senior itu. Banyak yang mengatakan bahwa kayak Koyo Seno, menurut saya lebih hebat dari Seno, karena
Nun sewu dalam sewu Ki Seno gitu. Karena Ki Seno turunan dalang gitu kan, dia putranya Ki Parman yang sudah bereputasi hebat gitu kan, lalu sekolah di SMKI juga gitu, artinya lingkungan sekitarnya sangat mendukung. Tapi dia ini modal taplak mejo itu tadi, yang dengan kondisi yang juga tidak ada mentornya, gurune YouTube gitu kan. Nah ini juga penting karena teknologi informasi yang seringkali dianggap itu akan melarutkan kebudayaan kita, maka ternyata dengan penggunaan yang tepat itu bisa menjadi meringkas semua pendidikan dalang yang tadinya harus 10-20 tahun untuk bisa menjadi dalang yang handal itu. Dengan menekuni YouTube ternyata bisa mengakselerasi proses-proses yang tadinya perlu waktu yang lama. Dan beberapa waktu yang lalu diundang ke dalam Yudhanengratan untuk menggelar lakon Petruk Ratu. Sehingga di sini menurut saya ada dua hal yang penting atau tiga. Satu adalah ketangguhan untuk tetap berkreasi di dalam situasi yang terbatas dan menggunakan sumber daya yang ada, termasuk diantaranya teknologi informasi. Yang kedua, mewariskan dari intergenerasi, artinya generasi muda itu juga punya kesempatan yang sangat baik untuk berkarya. Ini kan antara Gusti Yudo yang sudah senior dengan anak kemarin sore yang masih ingusan itu. Lalu yang terakhir, keraton itu kalau tidak dihidupi oleh desa itu budayanya juga berat untuk berkembang itu. Sehingga sehebat-hebatnya keraton itu tidak bisa tumbuh kalau terceraikan dari sumber-sumber budaya yang ada di desanya. Sehebat-hebatnya keraton itu tidak bisa melahirkan dalang begitu saja kalau tidak ada yang di pinggir-pinggiran itu. Sinden-sinden itu juga hampir semuanya kan dari pinggiran. Kalau sudah pantas maka nanti akan ditimbali ke keraton begitu kan. Tapi ketika masih menyemai benihnya maka itu adanya di perdesaan. Dan Gunung Kidul adalah salah satu supplier atau pemasok yang luar biasa untuk bakat-bakat istimewa itu. Dan kali ini saksi sekali lagi yang dia, kalau saya melihat November tahun kemarin belum bisa itu, tapi Maret sudah luar biasa. Artinya dalam waktu yang berhitung bulan itu ada lompatan yang cukup mengesankan. Dan ini bukan hanya Tole Yusuf ini saja, tapi bisa terjadi pada siapapun ketika kita menjaga semangat kemandirian tadi, yakin bahwa teknologilah yang kita kendalikan, bukan kita dikendalikan oleh teknologi, sekaligus kecintaan pada budaya, maka hal-hal terbaik bisa kita dapatkan gitu. Jadi, berikutnya, nah dengan inspirasi yang luar biasa, maka banyak kajian yang dilahirkan tentang Gunung Kidul. Tapi nun sewu, saya yang paling terkesan dengan buku yang pojok bawah ini, yang sampai sekarang saya juga nggak tahu siapa yang menulisnya. Mbok pilih nanti ada yang periksa tentang Gunung Kidulan. Buku itu luar biasa, tebalnya hampir 1000 halaman. Saya yang sekolah S3 mungkin butuh waktu 10 tahun untuk bisa nulis yang sekomprehensif, sekomplit menika. Dan penulisnya tidak pernah membuka namanya, hanya menyebutkan wong gunung itu. Berisi dimensi-dimensi budaya yang sungguh dengan pengamatan yang luar biasa cermatnya, mulai dari daharan, walang, sampai permainan anak, dan banyak hal remeh-temeh lainnya. Dan Nun Sewu dia juga memaknai Pulung Gantung dengan cara yang luar biasa. Artinya banyak dimensi kehidupan yang disajikan di sini. Sakarepe dhewe nulis separuh bahasa Indonesia, separuh bahasa Jawa, sakarepku toh gitu. Ini jiwa mandirinya sangat luar biasa. Dan bahkan jangan dikira kita bisa beli buku ini dengan leluasa, enggak. Sementara para penulis lain ingin jadi populer, memasarkan dengan sekencang-kencangnya saya dapat buku ini dari teman baik saya yang ketika mau beli dua, satu untuk dia dan satu untuk saya, itu harus nego dulu. Kok tukune loro to Mas, nggo sapa? Jadi dia perlu yakin bahwa buku ini bukan sekedar pajangan rak, tapi akan dibaca dengan sungguh-sungguh, dicintai dan menginspirasi. Dan itu cuma terjadi di Gunung Kidul. Sampai sekarang saya juga nggak tahu, diterbitkan 2017 apa ya. Saya kira khasanah yang luar biasa yang dihasilkan dari
Ya, cerita Gatot Tiwul tapi dengan pemaknaan yang mendalam itu kan menjadikan hidup kita bernilai begitu kan. Cerita tentang wit tombo yang ada di dusun yang untuk getahnya bisa untuk mengobati macam-macam penyakit yang sangat dicintai warganya. Itu kan menunjukkan keakraban dan keintiman yang luar biasa yang dibarengi dengan semangat untuk menyebarluaskannya, tapi perlu yakin bahwa aku tidak menjadi budak publikasi. Aku tidak direh oleh kapitalisme yang akan menggenjot sebanyak-banyaknya pemasarannya, tapi tadi selektif sapa sing entuk tuku gaya banget itu. Nah, tak terduga saya selalu mendapatkan dimensi-dimensi yang ajaib tadi seperti Wong Gunung, Mas Yusuf dan sebagainya itu yang saya cuma bisa jumpai di sini. Yai Remeng Mangunjoyo yang menunjukkan ketekunan yang luar biasa sekaligus kedalaman bagaimana mencintai kebudayaan. Semoga slide pungkasan. Ada 3 hal yang menurut saya penting ketika kita melakukan refleksi sebagai catatan sederhana dari saya. Yang pertama adalah independensi. Gunung Kidul itu dalam pemahaman saya memang tempatnya orang yang berkesempatan untuk memerdekakan diri tanpa khawatir dengan keterbatasannya begitu. Yang dengan independensi itu maka bukan berarti sakar PDW, tapi bertanggung jawab pada dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada sistem-sistem besar. Sementara yang lain kan akan menyalahkan ketika sistem besar itu tidak mampu untuk mensupport dirinya. Independensi ini juga terwujud dalam keragaman dan keterbukaan. Ketika nggonku beda karo nggonmu ya ora apa-apa toh. Tapi sekaligus untuk juga menerima campur sari itu mau dianggap musik apa saja ada kok di situ itu kan. Tapi lalu menjadi sesuatu yang baru. Dia tidak gamang ketika tidak mempertentangkan antara tradisi dan modernisasi. Sehingga campur sari itu kan suatu sikap yang sangat percaya diri kan, bahwa aku tidak akan kehilangan tradisiku ketika aku mempopulerkan diri, jadi tanpa beban tersebut. Yang kedua adalah resiliensi atau ketangguhan. Semua orang tahu bahwa perjuangan yang luar biasa untuk mengembangkan Gunung Kidul dengan keterbatasan sumber dayanya, walaupun sekarang sudah banyak kemajuan yang dicapai, tapi semoga kemajuan tersebut tidak mengurangi sikap untuk ketangguhan, sehingga akan memungkinkan di saat situasi-situasi tidak menguntungkan seperti pandemi kemarin, maka ketangguhan itu akan justru semakin berkembang dalam berbagai bentuknya. Mungkin berbeda dengan zaman sebelumnya, tapi merupakan wujud dari ketangguhan yang sama. Dan yang terakhir adalah inspirasi bagaimana sikap-sikap tersebut, mentalitas tersebut, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk diambil hikmahnya bagi masyarakat yang lainnya, akan diambil hikmahnya untuk berkontribusi pada kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia bukanlah kungkungan dari serangkaian pakem yang memenjarakan, tapi pakem itu menjadi pijakan untuk berkembang dan berkembang terus-menerus. Tetap menjaga Kiai Remeng sambil bermain campur sari, begitulah kurang lebih sikap yang penting untuk kita kembangkan agar memelihara akar tradisi sambil menyemarakkan bunga dan buahnya bagi kehidupan di masa mendatang. Mbok bilih mekaten ing saged kula aturaken sekedhik atur kula klentak-klentuning atur kula nyuwun kenging samudra pangaksami, mugi-mugi yen wonten manfaatipun saged kita cakaken dhateng bebrayan ageng kita. Mekaten Pak Bupati dan segenap jajaran, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi refleksi peringatan Hari Jadi ke-191 Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022 oleh Bapak Dr. Insinyur Revianto Budi Santosa, Magister Arsitektur. Dan dengan berakhirnya refleksi pada malam hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke-191 Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022. Semoga acara pada malam hari ini dapat menjadi semangat dalam bekerja dan berkarya untuk pembangunan Gunung Kidul yang lebih sejahtera dan bermartabat.
Kami haturkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan. Selamat Hari Jadi ke-191 Kabupaten Gunung Kidul, Kridaning Makaryo. Selamat malam Gunung Kidul Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratis